Shalom saudara yang terkasih dalam Kristus. Senin tanggal 30 Maret 2026 kita kembali akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Lukas pasal yang ke-18 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Katanya, "Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Berbahagialah kita yang mendengar, merenungkan, dan melakukan di dalam kehidupan kita. Dan renungan ini saya beri judul, adakah ia mendapati iman di bumi? Ayat 1, mereka harus selalu berdoa. Yesus menginginkan saudara agar dalam kehidupan orang Kristen itu selalu berdoa. Berdoa dengan tidak putus-putus, terus menerus, supaya dapat melakukan kehendak Allah bagi kehidupan mereka. Artinya berdoa dengan efektif. Dari hal ini, dalam perumpamaan janda yang ulet ini kita belajar saudara, ada beberapa hal. Antara lain, pertama kita bertekun di dalam doa. Dalam segala hal sampai Yesus datang. Sebab dalam menghadapi peperangan kita senantiasa berdoa di dalam roh. Di dalam Efesus 6 ayat 18, sebab peperangan orang Kristen melawan kekuatan iblis menuntut kesungguhan dalam doa, yaitu berdoa dalam roh setiap waktu dengan permohonan yang tak putus-putus untuk segala orang yang kudus. Berdoalah senantiasa dan jangan dipandang sebagai sekedar senjata, tetapi sebagai bagian dari peperangan itu sendiri, di mana kemenangan diperoleh bagi diri sendiri dan orang lain dengan bekerja sama dengan Allah. Kalau saudara gagal berdoa dengan rajin, dengan permohonan yang tak putus-putus dalam segala sesuatu, berarti saudara menyerah. Musuh saudara menang, saudara jadi kalah. Yang kedua, dalam hidup ini kita mempunyai musuh saudara. Ia seperti singa yang mengaum-ngaum. Dia tetap menjadi ancaman bagi orang percaya dan berusaha untuk membinasakan umat Allah, khususnya melalui pengalaman penderitaan. Iblis akan secara rohani membinasakan seseorang yang meninggalkan perlindungan Allah. Kita bisa baca dalam Yohanes 10 ayat yang ke-10. Di situ dikatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yang ketiga, dalam doa kita harus melawan dosa dan meminta keadilan. Keempat, orang yang tidak jemu-jemu dianggap sebagai iman. Yang kelima saudara, pada hari-hari terakhir sebelum kedatangan Kristus kembali, si jahat semakin meningkatkan serangannya terhadap orang-orang percaya, orang beriman. Ayat yang kedua, Yesus memberi perumpamaan tentang seorang hakim yang tidak takut Tuhan. Awalnya dia menolak, tapi akhirnya dia menjawab permintaan janda yang tidak menyerah dan terus-menerus mendesak. Akhirnya si hakim jadi bosan sendiri saudara. Sebab ketekunan dan kesabaran kita akan membukakan jalan berkat atas kehidupan kita. Tuhan tidak seperti hakim itu saudara. Hakim yang jahat. Hakim yang jahat saja mendengar, apalagi Tuhan yang baik.
Saudara terkasih, teruslah berdoa dan jangan menyerah, karena Tuhan tahu apa yang saudara dan saya perlukan. Ayat yang ketujuh, orang-orang pilihannya yang siang malam berseru, orang pilihan Allah yang sejati, yaitu mereka yang selalu bertekun di dalam doa, dalam iman, tidak akan berhenti terus berseru kepada Allah untuk kedatangan Kristus kembali untuk membinasakan kuasa iblis dan sistem dunia yang jahat. Ayat yang ke-8, Ia akan segera membenarkan mereka. Ketika Yesus datang kembali kepada mereka yang berseru kepadanya siang malam, Ia akan mengakhiri kesusahan dan penderitaan umatnya yang mereka terima di dunia ini, saudara. Kemudian Allah akan menjalankan keadilan dan murkanya atas orang-orang fasik. Dan adakah ia mendapati iman di bumi? Pertanyaan Yesus menunjukkan bahwa pada waktu kedatangannya semakin dekat, kejahatan akan menjadi begitu berkuasa sehingga banyak orang dalam gereja akan meninggalkan imannya yang sejati. Pertanyaan saya bagi setiap orang percaya adalah, adakah kita terus bertekun sampai saat ini dalam iman, bertahan terus-menerus, saudara, di dalam doa berseru kepada Tuhan agar keadilan dapat ditegakkan dan rencana kebenarannya tercapai dalam kehidupan saudara dan saya. Kemenangan penuh untuk selama-lamanya. Katakan pada diri kita masing-masing, apakah saya sedemikian sibuk sehingga saya lupa menanti-nanti kedatangan Kristus dan kerajaan yang kekal? Saudara, mari kita berdoa. Tuhan, ajar kami untuk tidak menyerah dalam doa. Walaupun kami belum melihat jawaban, namun kuatkanlah iman kami untuk tetap percaya kepada Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.